Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duitclass1. Hari ini kita mau membahas tentang tax winter, fenomena tax winter yang sedang terjadi di perusahaan-perusahaan startup, tidak hanya di Indonesia tapi juga skala global. Banyak perusahaan startup di dunia yang akhirnya terkena imbas dari tax winter itu sendiri. Jadi tax winter ini memang sedang menjadi fenomena badai yang sangat mengerikan bagi perusahaan-perusahaan startup dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, sudah banyak perusahaan startup yang terkena badai tax winter ini. Perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan langkah-langkah taktis untuk memastikan roda organisasi, roda perusahaan tetap berjalan dan mencapai target yang sudah mereka tetapkan. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah dengan melakukan PHK massal atau layoff. Di Indonesia sudah banyak perusahaan startup yang akhirnya memutuskan untuk melakukan layoff atau PHK massal. Bahkan ada juga perusahaan di Indonesia, perusahaan startup yang akhirnya memutuskan untuk tutup alias bangkrut karena tidak tahan menghadapi badai tax winter yang sedang melanda dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang paling baru adalah Tokopedia yang kabarnya akan melakukan PHK massal atau layoff terhadap ratusan karyawan sepanjang bulan Juni ini. Jadi aku ambil dari berita di situs CNN Indonesia. Tokopedia akan melakukan PHK massal atau layoff terhadap 450 karyawan sepanjang bulan Juni ini. PHK yang terjadi itu sudah dilakukan hari kemarin, jadi sudah ada beberapa karyawan yang katanya sudah mengalami PHK massal dari manajemen Tokopedia. PHK massal yang dilakukan oleh manajemen Tokopedia ini adalah yang pertama sejak Tokopedia bergabung dengan TikTok pada bulan Desember tahun 2023 lalu. Meskipun demikian, manajemen Tokopedia memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan para ex-karyawan Tokopedia itu untuk berjalan sendiri setelah mereka terkena PHK massal. Pernyataan itu sudah disampaikan oleh Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan TikTok dan Shop Tokopedia, Nuraini Razak. Jadi Nuraini Razak ini mengucapkan terima kasih terhadap komitmen tim Tokopedia dan TikTok yang kemarin terkena PHK massal, dan dia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri. Nuraini Razak ini memastikan manajemen Tokopedia akan tetap memberikan mendukung dan memberikan pendampingan selama mantan karyawan itu mengalami masa transisi. Jadi yang dilakukan tidak hanya memberikan pesangon, tapi juga berbagai hal lain yang akan dilakukan oleh manajemen Tokopedia. Nah, bagaimana dengan sikap Gotoh yang merupakan pemegang saham dari Tokopedia ini? Nah, manajemen Gotoh juga sudah buka suara terhadap efisiensi yang dilakukan oleh manajemen Tokopedia. Jadi, setelah manajemen Tokopedia melakukan PHK massal atau layoff terhadap karyawan-karyawannya, manajemen Gotoh akhirnya membuka suara tentang langkah yang dilakukan oleh Tokopedia. Hal itu sudah disampaikan oleh sekretaris perusahaan Gotoh, Kusumo Hadiani. Jadi RA Kusumo Hadiani ini mengatakan apapun yang dilakukan oleh Tokopedia termasuk PHK merupakan keputusan dari manajemen PT Tokopedia itu sendiri. Kusumo Hadiani ini memastikan bahwa Gotoh itu hanyalah pemegang saham dan bukan pengendali dari roda operasional Tokopedia. Dia juga meyakini bahwa Gotoh itu Kusumo Hadiani ini meyakini PT Tokopedia tetap akan melakukan tinjauan dan efektivitas dari organisasi mereka seperti halnya perusahaan lainnya. Nah, sebagai pemegang saham dan bukan pengambil keputusan, Gotoh meyakini bahwa manajemen Tokopedia akan dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Nah, kita balik lagi bahwa fenomena tax winter ini memang sudah menjadi badai yang sangat mengerikan bagi perusahaan-perusahaan startup. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Ini aku kasih data, ada data yang sangat menarik yang ditulis, dipublikasikan di situs Universitas Airlangga atau UNER. Jadi tax winter ini kita mengacu ke pengertian tax winter sendiri ya. Fenomena tax winter sendiri adalah periode ketika industri teknologi mengalami penurunan yang sangat mengerikan, yang itu bisa ditandai dengan kebangkrutan, PHK massal, dan juga ketidakpastian tentang masa depan perusahaan sendiri.
Tax winter sendiri merupakan pengalaman baru bagi perusahaan-perusahaan startup yang dulu perusahaan startup itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang katanya quote on quote merupakan perusahaan idaman karena menawarkan fleksibilitas, gaji yang besar, dan juga keuntungan benefit lain. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, fenomena tax winter membuat perusahaan-perusahaan startup itu akhirnya menjadi kelimpungan sendiri dan akhirnya mengganggu roda organisasi perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa tax winter sedang terjadi. Ini aku ambil pengertian dari situs Universitas Airlangga Surabaya. Jadi yang pertama terjadi penurunan investasi di bidang industri teknologi. Jadi menurut laporan East Venture, di Indonesia pada paruh pertama 2023 menurun 74% secara year to year. Yang kedua terdapat peningkatan PHK di perusahaan-perusahaan teknologi yang seperti yang tadi di awal sudah aku bilang bahwa banyak perusahaan teknologi, banyak perusahaan startup yang akhirnya melakukan layoff atau PHK massal terhadap karyawan karena mengalami fenomena tax winter itu sendiri. Jadi kita ambil contoh, tidak hanya Tokopedia yang terbaru melakukan PHK massal, tapi juga ada yang lain seperti Gojek, Traveloka. Nah, selama fenomena tax winter ini, menurut CNBC sepanjang tahun 2022 yang lalu, jumlah karyawan perusahaan startup dan perusahaan teknologi yang sudah dipecat mencapai 190.230 orang. Itu artinya ada ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan selama mereka sebelumnya bekerja di perusahaan-perusahaan startup. Angka yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga di tengah ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya baik. Kemudian sepanjang tahun 2023 jumlah PHK mencapai 37.526 orang dari 122 perusahaan. Itu artinya masih terjadi fenomena PHK massal atau layoff gede-gedean yang terjadi di perusahaan di Indonesia. Itu artinya memang fenomena tax winter ini memang sangat mengerikan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bekerja di industri startup. Dalam 2 tahun terakhir, gelombang PHK paling banyak terjadi pada bulan November tahun 2022, yakni mencapai 52.135 orang. Itu artinya puluhan ribu pekerja sudah kehilangan mata pencaharian mereka, sudah kehilangan pekerjaan mereka karena fenomena tax winter itu sendiri. Fenomena PHK massal ini terjadi karena tax winter yang semakin banyak menyerang industri teknologi informasi dan perusahaan-perusahaan startup yang tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Nah, kalau saya berharap semoga karyawan yang terkena PHK massal dan juga terkena layoff dari perusahaan-perusahaan startup akibat tax winter ini, mereka tetap mempunyai mental yang kuat karena tidak mudah kehilangan pekerjaan, tidak mudah membangun mental setelah kehilangan pekerjaan. Semoga mereka bisa tabah, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan juga memiliki mental dan juga kemauan yang kuat untuk bangkit lagi. Yang tidak lupa aku ucapkan, moga-moga ekonomi semakin membaik, ekonomi Indonesia lebih baik lagi sehingga kita tidak mengalami ketidakpastian yang seperti ini. Sampai jumpa, terima kasih.